Oke teman-teman, berjumpa lagi pada kuliah pertemuan kedua, itu film pendek gitu ya. Jadi kemarin teman-teman sudah punya gambaran dan wawasan berkaitan dengan film mata kuliah kita itu tentang produksi video atau film pendek itu seperti apa. Nah, sekarang saya akan fokus pada penggalian pesan ya sebenarnya ya dari sebuah film pendek itu nanti seperti apa. Nah, oke, jadi eh, perbedaan antara film panjang dengan film pendek itu sebenarnya adalah kalau film panjang itu punya plot yang sangat kompleks ya. Jadi eh, tetap teman-teman yang namanya film itu selalu ada tujuan. Misalnya gini, tokoh utama mencapai sebuah tujuan tertentu, ya. Nah, bedanya kalau antara film pendek dan film panjang, kalau film panjang itu bisa menampilkan eh, tokoh-tokoh yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat lihat film yang terbaru misalnya Six Underground gitu ya. Nah, jadi dia bisa menceritakan satu tokoh dan satu tokoh yang lainnya untuk membasmi sebuah kejahatan gitu ya. Dan tujuannya sama ya, membasmi kejahatan, tetapi mereka bisa menampilkan tentang latar belakangnya. Jadi film panjang itu punya kesempatan untuk memperkenalkan tokoh ya dengan cepat. Nah, eh, gitu juga Avenger gitu ya. Jadi Avenger juga punya film Avenger yang terdiri dari Iron Man, Captain America. Mereka punya kesempatan atau waktu yang panjang untuk memperkenalkan atau memperkuat tokoh-tokohnya sehingga bisa terjadi sebuah fanatisme di dalam eh, diri penonton. Nah, seperti itu. Ya tadi, karena tokoh-tokohnya itu diceritakan kehidupannya, karakternya sangat kuat, seperti itu. Nah, tetapi teman-teman, memang pada dasarnya film panjang dan film pendek itu harus ada goal-nya atau tujuannya. Konfliknya apa? Nah ya. Nah, sedangkan film pendek, teman-teman, plotnya itu sederhana. Eh, Film pendek itu tidak punya kesempatan untuk memperkenalkan tokohnya sangat panjang. Bahkan teman-teman, dugaan-dugaan tersebut ya itu bisa dipakai untuk membuat sebuah cerita. Misalnya, contoh kayak film yang kemarin cukup booming ya, ada film Anak Lanang gitu ya, yang di-share bareng sama film uh, Tilik gitu ya. Jadi mereka tidak punya cukup waktu ya untuk memperkenalkan tokoh, tetapi perkenalan tokoh itu bisa akhirnya menjadi sebuah jawaban ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi permainannya seperti itu ya. Kalau misalnya teman-teman nonton film yang Anak Lanang, akhirnya teman-teman ngerti, oh alah ternyata yang berantem tadi itu, yang dari tadi berantem, itu ternyata adalah kakak adik ya. Tapi mungkin beda ibu atau beda bapak. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak bisa tertebak. Nah, plotnya sangat sederhana, jadi plotnya cukup satu saja. Tidak sempat untuk bikin 2 plot atau 3 plot. Nah, seperti itu. Jadi alurnya sangat sederhana. Nah, film pendek itu menyampaikan sebuah pesan yang dikemas dalam cerita yang berdurasi pendek, yang di dalamnya terdapat penokohan yang dikemas dalam tata sinematografi dan video editing. Jadi teman-teman di sini eh, kita mutlak ya dalam membuat sebuah film, kita tidak bisa asal-asalan. Kameranya tidak bisa asal yowes lah, sana silahkan acting, kameranya tak santai gitu ya. Nah, teman-teman, tata sinematografi yang baik ya, kalau teman-teman belajar sudah basic shoot type ya, akan memaksimalkan ekspresi emosi dari para pemain ya untuk eh, bagaimana si penokohan itu terlibat dalam sebuah situasi ya. Jadi kalau misalnya tata sinematografinya bagus ya, tadi ya Anda harus harus belajar komposisi yang baik seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, cara motongnya nanti di editing juga seperti apa. Nah, itu berperan teman-teman, ya. Kalau teman melihat di sebuah produksi film ya, biasanya dalam satu adegan yang bagus gitu ya, itu bisa mengalami beberapa take gitu ya. Bisa waktu dulu saya produksi sebuah film, bisa dalam satu satu adegan ya, itu bisa diulang sampai 5 kali. Nah, lalu kemudian sutradara akan menentukan, oke, bungkus ini yang paling bagus.
Nah, seperti itu. Tujuannya apa? Supaya pesannya bisa dapat, ya. Misalnya menunjukkan bahwa orang tersebut ingin menunjukkan bahwa dia sedang sedih, maka dicari wajah ekspresi yang paling sedih. Nah, kira-kira seperti itu. Atau paling natural. Ingat, film itu seolah-olah menggambarkan sesuatu kejadian yang nyata, ya, sesuatu yang real. Maka karakteristik natural dari tokoh itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi itulah kenapa ada yang namanya casting. Casting itu adalah menentukan tokoh yang tepat untuk memerankan film tersebut. Nah, jadi bisa jadi ya teman-teman, casting itu bisa melibatkan banyak orang ya, karena memang sutradara itu biasanya akan mencari, oh ini pas, ini nggak pas. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman, setelah proses perekaman gitu ya, nah kemudian ada video editing. Nah, video editing ini biasanya akan menambahkan sebuah atmosfer ya teman-teman ya. Jadi selain memotong gitu ya, jadi kalau misalnya dalam sebuah adegan percakapan gitu ya, bagaimana harus menampilkan long shot dulu, terus kemudian habis itu cut to cut berkaitan dengan close up-nya. Nah, jadi seperti apa ekspresinya. Nah, itu perlu pemotongannya juga harus pas ya. Nah, makanya editor yang baik itu akan menentukan juga cerita yang baik juga. Nah, seperti itu. Nah, lalu kemudian setelah itu juga musik itu punya peran yang penting, teman-teman. Jadi musik itu seperti sebuah pembangun suasana. Bayangin teman-teman kalau misalnya dalam film yang sangat horor gitu ya, atau paling yang waktu kemarin itu sempat hit itu yaitu film Jelangkung misalnya gitu ya. Nah, bayangin ketika pas adegan yang menyeramkan itu musiknya adalah musik dangdut. Nah, pasti akan berubah kondisinya gitu ya. Jadi musik itu sangat berperan penting ya. Jadi timing pemilihan musik itu tidak bisa diremehkan ya. Nah, seperti itu ya. Jadi eh, makanya ini ada proses praproduksi ya. Itu adalah penyusunan cerita yang baik, itu ya sangat penting. Lalu kemudian pas produksi adalah berkaitan perekaman juga sangat penting, editing juga sangat penting. Nanti juga ada color grading atau pewarnaan. Nah, itu juga untuk membangun sebuah suasana. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, teman-teman ya. Nanti silakan teman-teman cari film ini di YouTube ya. Yang satu adalah filmnya judulnya KTP ya. Yang kedua adalah Tilik. Nah, yang ketiga Anak Lanang. Sengaja saya pilih ketiga film ini karena sedang booming gitu ya. Nah, jadi yang paling booming itu yang di tengah itu ya. Jadi sebenarnya mereka memunculkan permasalahan-permasalahan ya, tetapi kemudian dibalut lewat genre ya. Nah, kalau teman-teman lihat genre yang pertama, sebenarnya yang film KTP itu sangat simpel sekali. Bagaimana si Mas PNS itu ya, itu sebenarnya ingin bertanya kepada si Mbah gitu ya. Nah, Mbah, saya ingin melakukan sebuah pendataan kartu manula. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kartu manula itu nanti tujuannya adalah kalau misalnya sakit nanti akan didukung oleh pemerintah, dibantu dana. Nah, tetapi kemudian ada permasalahan dari sisi masalah pemilihan agama. Karena Mbah tersebut agamanya adalah aliran kepercayaan, sedangkan di KTP itu tidak ada. Nah, seperti itu. Nah, konflik itulah yang membuat akhirnya eh, semakin meruncing gitu ya. Jadi sebenarnya tujuannya kan kalau misalnya film itu bisa selesai dalam waktu, misalnya dalam waktu nggak sampai 1 menit. Misalnya si Mas PNS itu datang ya, terus kemudian Pak, saya ingin melakukan pendataan untuk kartu manula. Nah, kemudian si Mbah akan bilang, oh nggih, Pak, agamanya apa? Agamanya manut mawon. Nah, maka pada saat itu filmnya bisa langsung selesai. Nah, jadi yang membuat ini makin lama adalah konflik-konflik yang di mana mereka saling tidak setuju, kemudian mengundang teman yang lain dan mengundang teman yang lain. Nah, seperti itu. Nah, lalu kemudian cara menyelesaikannya atau gayanya itu ada menggunakan gaya humor kalau yang di film KTP. Nah, lalu kemudian kalau misalnya yang film Tilik itu sebenarnya semi humor tapi juga drama juga gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat yang film semi Tilik ya, film Tilik ya, ini
menunjukkan sebuah kehidupan sosial ya yang ada di Jogja. Kalau orang yang sakit itu perlu ditengok. Ya di tempat saya pun juga seperti itu ya. Jadi makanya orang Jogja nonton film ini, wah ini Jogja banget nih, nah seperti itu. Dan kadang kalau misalnya saya lihat di rumah sakit pun kadang ada yang turun dari truk gitu ya karena ingin menengok, nah seperti itu. Jadi kebersamaannya seperti itu. Nah di dalam kondisi ini ya maka dibentuk sebuah situasi, ternyata ada dua tokoh gitu ya. Jadi dua tokoh yang bertentangan gitu ya. Nah, Bu Tejo ya, nah seperti ini, Bu Tejo sangat populer. Nah, bagaimana Bu Tejo di dalam sebuah perjalanan ini menyampaikan sebuah gosip-gosip tentang Dian. Dian itu adalah anaknya Bu Lurah ya, yang dirasani. Nah, intinya Bu Dian berusaha untuk membawa sebuah kondisi ya bahwa Dian itu memang anak yang nakal. Tapi kemudian dilawan sama salah satu temannya ya, nah seperti itu. Nah, jadi terjadi sebuah konflik dan seperti itu ya. Jadi konflik pertentangan seperti itu. Nah, bayangin ya teman-teman kalau di film Tilik ini, misalnya Bu Tejo itu bercerita macam-macam tentang Dian, lalu kemudian tidak ada lawannya, ya sudah film itu selesai dalam sekejap gitu ya. Nah, jadi endingnya juga biasa, nah seperti itu. Nah, ending ini menjadi menarik ketika dalam proses pencarian faktanya itu ya. Nah, dalam proses pencarian faktanya itu ternyata benar, nah seperti itu. Oh ternyata dia memang nakal, gitu ya. Nah, ya walaupun pada akhirnya pesannya adalah jadi gosip adalah kebenaran yang tertunda, ya seperti itu ya. Jadi akhirnya seperti itu. Suasana di film Tilik ini adalah suasana yang penuh humor ya, film yang dibalut dengan humor. Jadi genrenya genre humor. Nah mungkin itu yang paling cocok untuk orang-orang Jogja ya, bisa jadi seperti itu ya. Nah lalu kemudian juga anak lanang. Kalau anak lanang sama, tidak tertebak gitu ya, tidak tertebak dan memang ada sebuah konflik ya yang sangat simpel ya. Intinya di dalam becak tersebut ada dua orang ya yang selalu melakukan berlawanan gitu ya dari sisi perilakunya gitu ya. Nah, gagasannya gitu ya selalu bertentangan. Nah, seperti itu. Nah, ternyata pas terakhir-terakhir itu mereka adalah kakak adik. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kakak adik mungkin beda ibu gitu ya atau beda bapak, nah seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi genre itu adalah balutan menyelesaikan konflik tetapi dengan sebuah gaya. Nah, bisa gaya romantis ya, bisa gaya yang menegangkan, nah seperti itu. Nah, setiap film itu punya karakteristik sendiri. Oke. Nah, saya akan menceritakan tentang efektivitas film pendek. Jadi teman-teman, film pendek itu bisa dibilang sangat efektif ya. Jadi pertama, film pendek itu biasanya bisa dipakai untuk menyampaikan sebuah pesan gitu ya. Nah, dan itu bisa mudah menangkap di pemikiran orang ya atau penonton. Nah, karena kita sebenarnya punya genetik ya teman-teman. Dulu itu kita tidak punya budaya tulisan, kita tidak punya budaya tulisan yang baik ya, tetapi kita lebih gemar pada budaya menonton ya. Kalau teman-teman nonton, mungkin kita lihat genetiknya mungkin di relief candi ya. Relief candi itu ternyata ada sebuah cerita ya, cerita tentang Mahabharata, nah seperti itu ya di Borobudur, nah, seperti itu. Nah itu sebenarnya sebuah relief candi, jadi bukan sebuah tulisan ya, tetapi sebuah gambar. Nah lalu kemudian ada wayang kulit. Jadi wayang kulit itu dulu sering dipakai untuk menyampaikan pesan ya, bahkan dari penguasa itu sering dipakai kan untuk penguasa gitu ya untuk menyampaikan pesan. Nah, sama seni pertunjukan juga dibalut sebuah cerita untuk menyampaikan sebuah pesan. Nah, kenapa kok cerita itu mudah diingat gitu ya? Nah, karena teman-teman rangkaian cerita itu kita terbiasa melihat secara utuh dan konteks. Ketika kita bisa melihat secara utuh dan konteks, maka itu akan mudah diingat. Ya, contohnya, anak saya itu sangat mudah sekali gitu ya, ketika menjelaskan misalnya ABCDE sampai Z itu dengan nyanyian. Ya, jadi
konteks musik itu akan menolong dia secara runut gitu ya, sehingga dia bisa mengerti sampai Z, daripada ketika saya tanya, oke, huruf huruf C yang mana? Nah, seperti itu ya. Huruf C yang mana? Huruf D yang mana? Nah, dia harus menyanyikannya dengan menyanyi. Nah, ternyata kita punya genetik untuk manusia itu terbiasa dengan melihat secara komprehensif terlebih dahulu, ya. Itu akan memudahkan kita. Nah, seperti itu. Jadi pengamatan yang berdasarkan konteks itu akan menolong kita untuk mengingat sebuah cerita atau mengingat sebuah pesan, gitu ya. Itulah kenapa cerita itu sangat efektif untuk masuk di dalam benak kita. Nah, lalu kemudian efektivitas film pendek yang lainnya adalah dia bisa mampu mengubah mood dengan cepat. Saya sering melihat orang menonton film Korea, dia bisa menangis gitu ya. Nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba dia menangis, nah, seperti itu. Dan mood-nya sangat berubah dengan cepat. Nah, jadi sebenarnya film itu bisa membuat sebuah framing kondisi situasi sehingga orang bisa berubah secara psikis. Nah, itu ya teman-teman. Makanya kalau teman-teman dulu saya diceritain bapak saya itu ya, kalau misalnya orang-orang nonton bioskop marah sama tokoh utama gitu ya, atau misalnya marah sama tokoh jahat, bisa jadi bisa lempar sandal gitu ya kalau di bioskop dulu. Nah, seperti itu. Jadi film itu sangat sangat efektif ya, bisa menggugah jiwa juga ya, untuk membuka emosi. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah cerita dari dalam film ya, teman-teman ya. Nah, eh, di sini teman-teman, cerita dalam film itu menjadi sangat penting ya, karena teman-teman di dalam sebuah film itu yang paling penting adalah dari karakter tokoh utama dan potensinya ya. Jadi contoh kalau kita ini contoh ya, ini film Avenger ya, misalnya eh, Iron Man yang dengan karakteristiknya yang sangat canggih gitu ya, bagaimana menghadapi situasi yang melawan Thanos yang powerful, yang begitu luar biasa. Nah, seperti itu. Lalu kemudian misalnya Hulk yang dia berjuang bagaimana ingin memunculkan si Banner ya, menunjukkan Hulk itu dia berjuang untuk memunculkan karakter Hulk-nya tetapi nggak berhasil-hasil gitu ya. Akhirnya dia menggunakan salah satu eh, Iron Man-nya peralatan kostumnya Iron Man yang besar, nah seperti itu untuk melawan Thanos, nah seperti itu. Nah, jadi kalau teman lihat cerita di dalam film itu adalah bagaimana karakter-karakter tersebut menghadapi sebuah situasi, ya. Jadi setiap tokoh-tokoh di sini kalau film panjang itu adalah ada konfliknya tersendiri. Nah, konfliknya biasanya kalau di film panjang ya itu ringan, lalu kemudian berat sekali ya, terus kemudian nanti kondisinya nanti biasanya selalu endingnya selalu menang, seperti itu. Jadi kalau ini sebuah karakteristik film Hollywood ya teman-teman, tokoh utama selalu menang ya. Walaupun kemarin di film Avenger ya yang apa sebelumnya sempat para Avenger ini kalah sama Thanos gitu ya. Nah jadi semakin kondisinya semakin buruk, semakin orang akan terlibat, merasa menyatu dengan film tersebut, bisa akhirnya menimbulkan ketegangan di situ, ya. Jadi itulah hal yang penting. Nah, kalau misalnya film pendek gimana? Kalau film pendek itu cukup sebenarnya bagaimana karakter-karakter itu bermain untuk menghadapi sebuah situasi. Nah, kira-kira gitu. Jadi bedanya tadi ya, yang sudah saya sebutkan kalau film panjang itu cukup banyak tokohnya, lalu eh, bagaimana menyelesaikan konfliknya. Nah, kalau film pendek sangat bagaimana si karakter utama menyelesaikan sebuah situasi dan itu cuma cuma satu garis saja. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dampak dari film ya teman-teman ya, ini tadi saya sudah singgung sedikit. Nah, dampak dari film yang pertama adalah bisa memunculkan ketegangan. Teman-teman, ketika saya nonton film Parasite ya, ini film yang kemarin menang Oscar pertama kali ya dari Asia, yang menggunakan bahasa asing, bagaimana saya sangat, eh, ini bagaimana ya caranya supaya tokoh-tokoh utama, tokoh-tokoh, jadi tokoh-tokoh utamanya itu nggak ketahuan, nah, seperti itu. Kalau mereka hidup di bawah tanah rumah si uh, orang yang kaya tersebut ya, itu rasanya sangat menegangkan. Bahkan kalau teman-teman film nonton film Train to Busan yang kedua, itu kondisinya sangat tidak memungkinkan untuk tokoh utamanya menang, nah, seperti itu. Nah, pada saat itulah ketegangan penonton itu
bisa bisa membuat penonton akhirnya bisa marah atau sedih. Bahkan kemarin ketika saya nonton film Train to Busan bersama istri saya sampai sempat menangis seperti itu. Kenapa? Nah, karena kondisinya memang sangat tidak memungkinkan untuk menang, nah seperti itu ya. Lalu kemudian dampak dari film itu bisa menghibur ya. Jadi kalau misalnya saya film nonton anak-anak ya itu sangat menghibur sekali, sangat optimistik ya seperti itu. Jadi biasanya kalau film-film Disney biasanya adalah bagaimana tokoh utama itu pertama potensinya nggak muncul, lalu kemudian bertemu dengan seseorang sehingga potensinya muncul. Nah itu kayak film Mulan gitu ya, lalu kemudian film Kung Fu Panda, nah seperti itu. Nah jadi kalau film Mulan itu biasanya film-film Disney, sorry ya, pesannya adalah kita harus menjadi diri kita. Nah, seperti itu. Nah, jadi film-film yang Disney itu biasanya akan membuat kita introspeksi. Nah, seperti itu. Nah, lalu kemudian kalau film-film yang membuat jatuh cinta itu kayak film Ada Apa Dengan Cinta gitu ya. Jadi saya ingat sekali ketika waktu saya SMA gitu ya, ada film Ada Apa Dengan Cinta, teman saya sampai pada titik ingin seperti Rangga, cool-nya seperti Rangga, nah, seperti itu. Terus kemudian eh, banyak teman yang akhirnya terinspirasi untuk apa ya, ingin menyukai seseorang ya, seperti yang menyukai cinta, nah seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Bahkan kalau yang film Ada Apa Dengan Cinta 2 itu membawa kita pada sebuah nostalgia yang baru. Jadi teringat, saya sudah seumuran Rangga dan Cinta yang sudah bekerja nih, lalu kemudian teringat masa lalu. Nah, seperti itu. Jadi film bisa mengubah psikologis kita gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itulah dampak dari film. Nah, salah satunya adalah karena tadi ya, karena durasi tadi ya, durasi lalu kemudian dibalut musik, dibalut penokohan. Nah, akhirnya kita merasa terlibat di dalamnya. Nah, ya, penulis perlu membuat sebuah situasi yang tidak terkendali atau musuh yang kuat untuk membuat penonton terlibat secara emosi. Nah, ini menjadi hal yang penting ya teman-teman ya. Bayangin teman-teman kalau musuhnya lemah gitu ya, ya filmnya selesai. Nah, tetapi kalau misalnya teman-teman nonton film-film yang Anda sering tonton ya, kalau yang film panjang ya, semakin musuhnya kuat, kayak Thanos tadi ya, semakin kita nggak nggak bisa memprediksi. Nah, itu yang membuat semakin kita akhirnya bertanya-tanya, aduh ini endingnya kayak apa ya? Jadi dia akan menunggu sampai rampung. Nah, seperti itu. Nah, jadi kuncinya sebenarnya adalah semakin lakon mustahil untuk menyelesaikannya, semakin baik. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau film pendek, semakin kondisinya saking tidak enak gitu ya. Nah, itu bisa jadi nanti endingnya nanti bisa nggak ketebak. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, eh, ini spirit ya teman-teman ya untuk teman-teman. Jadi ketika Anda membuat sebuah cerita, Anda harus menyampaikan sebuah pesan. Eh, Tolong Anda pikirkan benar-benar pesannya apa ya. Jadi jangan membuat sebuah film yang tidak ada pesannya gitu ya. Ya nanti sia-sia nah, seperti itu. Jadi saya menyarankan harus ada message-nya. Nah, lalu kemudian kita gali. Nah, bagaimana cara kalau kita menemukan pesan dari sebuah film ya? Tadi kalau misalnya kita ingin membuat film harus ada pesannya, lalu bagaimana kita menggali sebuah pesan dari sebuah film? Nah, caranya adalah cari dua tokoh utama ya. Dua tokoh utama, siapa yang terjadi konflik di situ? Nah, jadi ada persoalan apa di situ dari dua tokoh utama tersebut? Persaingan apa yang muncul? Atau tujuan apa yang mau mereka raih dua-duanya? Lalu kemudian eh, bagaimana persoalan bisa selesai? Kira-kira seperti itu. Nah, maka teman-teman, yang paling penting di sini adalah di sebuah film pendek itu adalah tokoh, ya. Jadi makanya nanti Anda harus karena nanti Anda bikin filmnya adalah sesama teman sekelas gitu ya. Nah, jadi carilah dua tokoh utama yang memang karakternya bisa kuat gitu ya. Atau misalnya kalau misalnya cuma Pak saya cuma ingin bikin film untuk sendirian. Nah, Anda bisa cari kira-kira kalau misalnya Anda main film sendiri berarti dalam diri ini apa yang mau saya lawan? Gitu ya. Kemalasankah gitu ya? Atau kesendiriankah gitu ya? Nah,
Lalu kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, seperti itu. Nah, buat kondisi-kondisi tidak mungkin untuk bisa diselesaikan. Nah, seperti itu ya. Nah, itu kalau misalnya alurnya alur maju, alur lurus. Nah, tetapi teman-teman, kebanyakan di film pendek itu biasanya twist ending. Endingnya nggak ketebak. Tadi ya, endingnya nggak ketebak itu biasanya nanti bisa dipakai menggunakan eh, pengenalan mundur ke belakang. Oh, alah, ternyata seperti itu toh yang membuat orang itu malas. Nah, kira-kira gitu. Nah, nangkep ya? Kira-kira ini gambaran umum dulu ya. Oke. Nah, jadi eh, Pak, kalau mau ngasih pesan sumbernya dari mana gitu ya. Nah, cerita bisa merupakan pengembangan dari peribahasa ya atau nilai budaya atau kegelisahan Anda. Kalau misalnya kayak tadi di film Tilik ya tadi ya pesannya itu simple sebenarnya. Kayak gosip adalah kebenaran yang tertunda misalnya seperti itu. Nah, tapi beda juga kalau misalnya endingnya adalah si Dian itu ternyata di film Tilik ya, si Dian itu ternyata adalah wanita baik-baik, maka pesannya jadi akan berubah. Tapi karena di belakang itu ternyata si Dian itu melakukan perselingkuhan, ya, nah maka tadi pesannya jadi gosip adalah kebenaran yang tertunda. Nah kira-kira gitu. Nah silakan Anda bisa nanti bisa memulai mencari pesan apa yang ingin saya sampaikan di film pendek saya nanti. Nah itu menjadi hal yang penting. Nah, jadi nanti saya ingin melihat bagaimana Anda mengembangkan dari sebuah pesan menjadi sebuah skenario yang utuh. Nah, jadi ya tadi ya sudah disebutkan bahwa cerita yang menarik untuk disimak adalah cerita yang di dalamnya terdapat konflik yang kuat dan harus diselesaikan. Ingat, selalu ada konflik yang harus diselesaikan, dilawan oleh tokoh utama. Nah, jadi, ini yang terakhir ya, untuk amunisi untuk merancang film pendek ya. Jadi yang pertama yang perlu Anda siapkan adalah pesan. Pesan apa yang ingin saya sampaikan? Lalu kemudian genrenya. Genre apa yang ingin saya tampilkan atau dikemas ya. Nah, kalau misalnya Anda orang yang cukup humoris, ya Anda bisa menjadi sutradara genre film humoris. Jadi jangan jangan Anda yang seorangnya romantis ya, garap tentang humoris. Nah, itu cukup berat. Jadilah diri Anda gitu ya. Maksimalkan potensi Anda. Lalu kemudian penokohan. Pilih tokoh atau Anda harus punya bayangan siapa yang memerankannya. Ya. Nah, jadi nanti wah ini aku mau bikin skenario tentang film kayak gini nih. Nah, kira-kira siapa ya tokohnya? Nah, tapi bisa juga dibalik. Anda lihat tokoh orang tersebut, nanti Anda bisa melihat, kalau misalnya contoh ya, misalnya Mas Irham orangnya lucu. Kira-kira dengan kelucuannya dia bisa kalau menyelesaikan sebuah permasalahan, itu kayak apa ya? Atau kalau misalnya dia ketemu penjahat, itu nanti kayak apa ya berantemnya? Nah, biasa seperti itu. Lalu kemudian nanti pilih konfliknya atau situasinya. Nah, situasinya akan kayak apa? Apakah situasinya tidak memungkinkan atau masih bisa memungkinkan? Nah, untuk diselesaikan. Nah, silakan Anda bisa pilih. Nah, yang paling penting adalah ending. Eh, Ending ini sangat menentukan, teman-teman. Ending yang bagus akan menentukan film yang bagus. Saya pernah nonton sebuah film ya, yang dari awal sampai hampir akhir, itu filmnya sangat sangat bagus ya, tetapi endingnya ternyata tokoh utamanya mati misalnya seperti itu. Nah, ternyata itu merusak ya. Jadi ternyata kalau ini film panjang ya, orang Indonesia belum siap dengan film-film model-model ending yang menyedihkan. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau Korea mungkin bisa ya, tapi kalau Indonesia kayaknya belum 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 begitu ya. Nah, terus kemudian kalau di film pendek endingnya seperti apa nih? Nah, ending yang tidak bisa tertebak itu akan membuat penonton semakin walah ini keren. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, sementara ini dulu dari saya ya. Ke depan teman-teman punya bayangan untuk menonton banyak film ya, referensi film pendek sehingga teman-teman punya bayangan. Oh, saya kayaknya filmnya mau kayak gini nih. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu.